funky. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas bedah jurnal internasional saya yang berjudul atau yang dalam bahasa Indonesia artinya isyarat wajah, ekspresi emosional dalam produksi naratif pada anak tuli dengan gangguan spektrum autis. Nah, jurnal internasional yang saya bedah ini ditulis oleh Tanya Denmark dan 3 temannya pada tahun 2018, yang dimana jurnal ini berisikan tentang penelitian yang dilakukan di negara Inggris untuk mengetahui ekspresi emosional pada anak tuli dengan gangguan spektrum autis. Pada jurnal ini, mereka mengangkat masalah bahwa anak dengan gangguan spektrum autis menampilkan secara signifikan bahwa mereka kurang dalam mempengaruhi ekspresi wajah mereka dibandingkan dengan anak yang memiliki keterlambatan dalam perkembangannya. Dengan adanya masalah tadi, mereka menduga bahwa anak tuli dengan gangguan spektrum autis cenderung lebih sulit dalam mengekspresikan wajah mereka ketika mengekspresikan emosi yang sedang dia rasakan. Nah, setelah dilakukan penelitian, didapat hasil bahwa anak tuli dengan gangguan spektrum autis menunjukkan kesulitan dalam menghasilkan ekspresi wajah secara emosional. Kenapa? Karena emosi dan pikiran terletak di otak, sehingga membuat anak dengan gangguan spektrum autis kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Jurnal ini banyak sekali membuat teori-teori dari beberapa sumber. Salah satunya ada Capps dan kawan-kawan. Pada tahun 1993, dia menemukan orang tua dengan anak yang mengalami gangguan spektrum autis melaporkan bahwa anak mereka menunjukkan pengaruh yang kurang positif dalam menghasilkan ekspresi wajah dibandingkan dengan anak yang berkembang pada umumnya. Selanjutnya, di sini ada komentar jurnal, kelebihan dan kekurangan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Yang pertama, ada kelebihan dan kekurangan dari segi penulisan jurnal. Kelebihannya adalah penulisan jurnal sudah sesuai dengan kaidah penulisan jurnal yang benar, sehingga membuat jurnal terlihat lebih rapi dan memudahkan kita untuk menemukan di mana letak pendahuluan, hasil penelitian, dan bagian-bagian jurnal lainnya. Adapun kekurangannya, pada bagian jurnal tidak mencantumkan volume dan halaman jurnal. Kemudian, pada jurnal juga tidak menjelaskan secara spesifik waktu dan jenis penelitian tersebut. Lalu, jurnal juga terlalu banyak membuat singkatan-singkatan sehingga membuat jurnal terlihat tidak menarik. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jurnal dari segi materi. Kelebihan jurnal ini adalah materi yang terdapat pada jurnal sangat jelas dan lengkap. Kenapa? Karena jurnal ini sangat banyak sekali membuat teori-teori dari beberapa sumber. Lalu, pada bagian hasil penelitian juga dilengkapi dengan bagan. Hal tersebut membuat kita mudah dalam memahami hasil penelitian pada jurnal. Nah, adapun kekurangannya, jurnal hanya terpaku pada cerita video, sehingga menurut saya jurnal tersebut kurang valid dalam memperoleh data. Selanjutnya, dari sekian banyak teori yang terdapat pada jurnal, hanya sedikit yang menjelaskan tentang anak dengan kelainan majemuk.
Nah, setelah membedah jurnal ini, maka diperolehlah pengetahuan baru yang dimana komunikasi yang digunakan anak tuli berupa isyarat dan ekspresi yang sesuai dengan ungkapannya ternyata sulit dilakukan oleh anak tuli yang juga disertai dengan gangguan spektrum autis. Mereka cenderung lebih sedikit menghasilkan ekspresi wajah ketika mengungkapkan sesuatu yang mereka rasakan. Nah, selanjutnya ada kontribusi positif yang saya lakukan untuk mengatasi masalah yang terdapat pada jurnal, baik sebelum menjadi guru ataupun ketika menjadi guru anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pada saat di bangku kuliah, saya menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, baik dari segi pengetahuan ataupun mental, untuk menghadapi anak tuli yang disertai dengan gangguan spektrum autis. Apalagi jika kita membahas tentang autis, itu identik dengan kata unik. Jadi saya tertarik untuk mengenal mereka secara mendalam. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, khususnya untuk Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Thank you.